Bayangkan jika kamu bisa memprediksi masa depan, tidak persis tapi dengan akurasi yang cukup sehingga pikiran yang cukup cemerlang, katakanlah yang terbaik dan tercerdas dari organisasi SCP, secara masuk akal dapat merekayasa balik faktor penentu utama yang menyebabkan garis waktu tertentu terbentuk. Bagaimana jika dengan mempelajari faktor-faktor penentu ini dengan cermat, organisasi dapat dengan hati-hati membentuk masa depan menjadi masa depan yang lebih menguntungkan bagi umat manusia daripada semua alternatif opsi pilihan jika kamu mau. Bukankah ini menguntungkan? Pertanyaanmu berikutnya sangat wajar mengingat situasinya. Bagaimana seseorang memprediksi masa depan dengan cara seperti itu? Jawabannya tidak rumit, tapi itu sama sekali tidak membuatnya mudah. Kamu pergi ke sana, menghabiskan beberapa bulan melihat-lihat, dan kemudian kembali untuk melaporkan temuanmu. Itu benar, teman-teman. Kita tidak bicara tentang paranormal dan peramal di sini. Bersiaplah untuk memperluas pikiranmu dan jangan khawatir jika semuanya menjadi sedikit tepat waktu. Karena SCP-2003 dalam mesin waktu buatan organisasi SCP. Bahkan sebagian besar staf di organisasi SCP sendiri tidak tahu tentang SCP-2003 mengingat sifat proyek yang sangat sensitif di sekitarnya. Sama seperti SCP-2000 adalah kartu truf yang mengamankan hadiah kita dalam kasus skenario akhir dunia tingkat XK yang dahsyat. SCP-2003 adalah profilaksis kita untuk hal seperti itu yang terjadi di masa mendatang. Yang jauh lebih unik dari SCP-2003 adalah organisasi SCP menciptakan ini dari awal. Mesin waktu SCP-2003 diciptakan selama periode 25 tahun dengan merekayasa balik teknologi anomali dari 3 anomali diklasifikasikan yang berbeda dan memasangnya kembali ke dalam kerangka kerja non-anomali kita sendiri. Mesin besar ditempatkan di lokasi bersenjata 47, fasilitas terpencil dan dijaga dengan baik yang disamarkan sebagai kilang minyak. Sementara catatan ekstensif konstruksi SCP-2003 telah dibuat oleh organisasi dan masuk akal bahwa mesin tersebut dapat diandalkan dan berhasil direproduksi dalam konteks yang berbeda. Bahkan ilmuwan paling cerdas yang mengambil bagian dalam proyek tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa itu benar-benar beroperasi. Dalam kata-kata penemu gila lainnya, ini berfungsi. Prinsip operasi SCP-2003 relatif sederhana untuk dipahami. Itu mampu melanggar hukum kontinum ruang waktu dengan segera mengangkut apapun atau siapapun yang ditempatkan ke ruang pusatnya ke beberapa titik di masa depan kronologis. Subjek yang diangkut ke depan akan tetap berada di masa depan ini selama beberapa bulan sebelum secara instan diangkut kembali ke lokasi persisnya mereka berdiri di masa depan. Untuk mencegah beberapa jenis kecelakaan yang tidak menguntungkan seperti mundur secara bertahap di tengah dinding dan menjadi seni modern yang tidak menyenangkan, organisasi telah mendirikan fasilitas yang aman bagi para pelancong untuk pergi dan menunggu sisa waktu mereka ketika misi mereka selesai. Melalui pengujian ekstensif termasuk yang dilakukan di bawah lingkup proyek XN Shepherd, organisasi telah menemukan banyak hal tentang sifat perjalanan waktu melalui SCP-2003. Kami akan menguraikan peringatan paling penting di sini, jadi apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih masuk akal bagimu. Lagi pula jika perjalanan waktu itu mudah, semua orang akan melakukannya. Pertama, seperti yang telah kami singgung sebelumnya, data yang dikumpulkan oleh SCP-2003 tentang sifat masa depan seringkali tidak jelas, tidak tepat, dan tidak dapat diandalkan. Misalnya data yang dikumpulkan dari 2003 terbukti sangat berguna dalam memprediksi dan mencegah pembobolan keamanan besar-besaran di lokasi 19 pada tahun 1997. Jadi wajar saja ketika meramalkan serangkaian gempa bumi dahsyat di pantai barat Amerika Serikat pada tahun 1999, sebuah peristiwa yang diamati secara langsung oleh beberapa agen yang dikirim melalui SCP-2003 itu mengejutkan semua orang ketika tidak ada yang terjadi. Organisasi menemukan setelah ini bahwa semua prediksi perlu dikontekstualisasikan melalui kumpulan metadata agar dapat digunakan secara nyata dalam memprediksi atau menjaga masa depan spesifik kita. Organisasi juga menemukan bahwa individu-individu tertentu memiliki efek yang anehnya tidak proporsional pada terungkapnya peristiwa-peristiwa di masa depan. Katakanlah misalnya SCP-2003 menemukan bahwa jenis senjata nuklir baru akan ditemukan pada tahun 2028 dan dengan cepat diadopsi oleh sejumlah negara terkemuka pada tahun 2030. Dan pada tahun 2035 ketegangan akan meningkat, pedang akan berbunyi dan senjata nuklir ini akan digunakan secara massal untuk menghancurkan masyarakat manusia seperti yang kita ketahui. Secara alami untuk mencegah hal ini, organisasi mungkin memastikan bahwa kelompok ilmuwan nuklir tertentu, jenderal tertentu, dan pemimpin dunia tertentu dilikuidasi. Namun perjalanan lain ke masa depan menunjukkan bahwa perang nuklir besar-besaran ini tidak dapat dihindari. Tapi kenapa? Karena kebetulan peristiwa ini entah kenapa terkait dengan kelahiran seorang anak laki-laki bernama James Hoskins di Saskatoon sekitar tahun 2025. Meskipun Jimmy Hoskins kecil, tampaknya tidak ada hubungannya dengan perkembangan teknologi yang sebenarnya, mengingat dia baru 10 tahun ketika bom mulai jatuh. Ilmuwan organisasi yang bekerja di bawah Project XN Shepherd menyimpan database semua individu yang sangat menentukan ini, juga dikenal sebagai penitiil individu, sehingga mereka dapat mengawasi bagaimana mereka mengaruhi garis waktu di masa depan. Berbicara tentang garis waktu masa depan, kami takut untuk memberitahu bahwa peringatan
kedua dari belakang ini tidak sepenuhnya menyenangkan. Hanya ada sedikit garis waktu masa depan yang kohesif di mana umat manusia bertahan dalam jangka panjang. Menyedihkan, kan? Organisasi menyebut garis waktu yang longgar ini sebagai set penentu, dan di sebagian besar dari mereka peradaban manusia runtuh, semua manusia mati, dan dalam beberapa kasus bumi menjadi benar-benar tidak dapat dihuni oleh semua bentuk kehidupan. Organisasi saat ini mencari opsi yang lebih optimis melalui manipulasi terkendali dari arus sebab akibat di zaman kita. Tapi saat ini yang kita miliki hanyalah opsi yang lebih disukai, opsi XN. Dan jika kamu adalah seorang yang akan mengambil kesempatan untuk melakukan perjalanan ke masa depan dan melihat semua pemandangan yang menakjubkan atau menakutkan, sebenarnya ada satu peringatan besar dari SCP 2003 yang telah kami ulangi agar selalu teringat. Tes organisasi awal menentukan bahwa proses perjalanan waktu melalui SCP 2003 sangat merusak jaringan tumbuhan dan hewan. Daripada hanya melakukan petualangan perjalanan waktu yang aneh seperti Doctor Who atau Austin Powers, itu akan lebih seperti masuk ke microwave raksasa sambil mengenakan pakaian luar angkasa yang terbuat dari aluminium foil. Kamu akan mati dengan mengerikan. Tapi ada satu garis perak. Ya, mungkin bukan perak dari sudut pandangmu, mungkin lebih seperti timah. Organisasi telah menemukan cara untuk mengirim subjek yang berdekatan dengan manusia melalui waktu dengan SCP 2003 tanpa kematian seketika. Kami hanya tidak bisa berjanji bahwa kamu akan menyukainya. Kamu tahu, satu-satunya jenis jaringan organik yang tampaknya bertahan dalam proses perjalanan waktu SCP 2003 adalah otak dan sistem saraf manusia. Karena sifat proyek XN Shepherd yang sangat terkontrol, organisasi tidak bisa hanya mengirim tingkat D untuk melakukan pekerjaan itu. Mereka malah menggunakan agen yang sebenarnya, meskipun kebanyakan mereka yang mendekati atau melampaui masa pensiun atau menderita penyakit mematikan. Agen-agen ini diberi dosis kemoterapi, anti kecemasan, antidepresan, dan antipsikotik untuk menguatkan pikiran mereka menghadapi kengerian yang akan datang. Meskipun sifat yang tepat dari kengerian ini dirahasiakan dari mereka sampai itu sudah terjadi. Kamu mungkin akrab dengan salah satu perusahaan samaran organisasi yang paling terkenal, Boston Dynamics, serta salah satu produk mereka yang paling terkenal, robot berkaki 4 yang dikenal sebagai Big Dog. Nah, untuk mengirim makhluk hidup melalui waktu tanpa mereka benar-benar dihancurkan oleh SCP 2003, otak, agen, dan sistem saraf sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh mereka dan ditransplantasikan ke tubuh Big Dog yang dimodifikasi. Masih berpikir akan menyenangkan untuk melakukan perjalanan waktu? Jangan terlihat gugup. Untuk semua orang yang setuju menjadi bagian dari misi SCP 2003 dan selamat, kamu akan mendapatkan pensiun yang luar biasa. Atau setidaknya, keluargamu akan jika itu menghiburmu. Sekarang setelah kamu memahami semua ini, mari kita perjelas tentang proyek XN Shepherd misterius yang telah kami singgung di sepanjang video. Semuanya dimulai dengan surat kepada Kepala Proyek Penelitian SCP 2003 dari O5 Strip 7, seorang anggota Dewan O5 legendaris yang menginstruksikan organisasi dalam semua hal yang dilakukannya. Surat itu berbunyi, sampai saat ini semua upaya intervensi di masa depan menggunakan SCP 2003 terbatas dalam cakupan dan perhamburan sifatnya. Saya telah melihat kebijaksanaan dalam pendekatan ini. Hal ini diinformasikan oleh perencanaan kontingensi yang cermat dan evaluasi resiko atau manfaat. Laporan 18 bulan terakhir bagaimanapun memiliki janji, jika kita cukup berani untuk mengambil inisiatif, kita mungkin telah menemukan jalan keluar di sini. Harga, meskipun selalu ada harga seperti yang kamu ketahui. Anggap catatan ini sebagai perubahan resmi dalam kebijakan. Mulai hari ini, semua upaya intervensi sekarang ditujukan untuk mewujudkan dan melestarikan XN. Pendetail khusus di video yang terkait dengan XN harus dilindungi dari gangguan yang tidak semestinya dengan mengorbankan semua prioritas lainnya. Secara khusus, Nuru Diagna harus dibiarkan mati dengan cara yang diprediksi oleh sebagian besar pengamatan untuknya. Jika ada perubahan dalam hal itu, buatlah itu terjadi. Saya percaya bahwa kamu cukup akrab dengan sisa set determinatif untuk memahami mengapa kita pakai cara ini. Jadi singkatnya, dari semua garis waktu potensial, O5 Strip 7 ingin para peneliti yang ditugaskan ke SCP 2003 untuk memastikan bahwa garis waktu XN adalah yang benar-benar muncul, mengingat itu lebih baik daripada alternatif. Oleh karena itu, proyek XN Shepherd, kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi di garis waktu XN yang menjadikannya hasil yang paling diinginkan? Ya, semuanya berjalan seperti biasa. Segala sesuatu mulai dari aktivitas anomali hingga kerusuhan sosial hingga faktor lingkungan tetap hampir sama seiring berjalannya waktu. Hingga 2349 ketika asteroid raksasa sepanjang 22 km menghantam bumi dan memusnahkan sebagian besar umat manusia dalam sekejap. Setelah ini, dunia menjadi tidak layak untuk tempat tinggal manusia. Jangan terlihat murung. Kalian semua akan mati saat itu. Ya, kecuali Dr. Bright. Maaf sekali lagi ya, kita setidaknya punya 3 abad yang menyenangkan sebelum kita dihapus dari meja kosmik. Pertanyaanmu berikutnya mungkin, jika pilihan yang lebih disukai adalah umat manusia dimusnahkan oleh asteroid raksasa dalam waktu kurang dari 300 tahun, apa yang lainnya? Bukankah kita berhak atas pilihan ganda dari masa depan jika kita tidak merasa nyaman untuk dimusnahkan sepenuhnya oleh asteroid sebelum
bahkan kita setengah jalan menuju tahun 3000, nah kami akan memberimu sedikit mencicipi spiring garis waktu potensial dan kamu dapat memilih. Ada skenario XP yang nyaris dihindari di mana segala sesuatunya berkembang dengan cara yang mirip dengan skenario XN, kecuali ledakan sinar gamma besar-besaran dari matahari pada April 2017 yang memusnahkan semua kehidupan di bumi dalam waktu 38 detik. Lalu ada skenario XE di mana kelahiran anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya di Turkmenistan dikombinasikan dengan pemberian Sir William Entwistle sebagai Perdana Menteri Selandia Baru pada tahun 2049 mengarah pada perang nuklir yang menghancurkan dunia antara Israel dan Indonesia pada tahun 2058. Segala upaya untuk menghentikan itu hanya membuat itu terjadi lebih cepat. Atau bagaimana dengan skenario XH? Di sini bentuk influenza yang mematikan dan bermutasi menyebabkan kematian lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Memerangi ancaman ini menyebabkan peningkatan kerjasama antara pemerintah dunia yang benar-benar menghasilkan peningkatan bersih yang besar bagi perdamaian global dan kualitas hidup. Tampaknya tidak realistis kami tahu, tapi SCP-2003 tidak berbohong. Namun meskipun semuanya berjalan dengan baik, semua kehidupan yang diketahui di bumi lenyap begitu saja pada 29 Juli 2059. Ini adalah putaran yang tidak menyenangkan setelah segalanya mulai berjalan dengan baik. Dalam skenario XO, anomali peningkatan frekuensi dan besaran pada tahun 2037. Hal ini mengarah pada skenario Broken Masquerade di mana jaringan kerahasiaan organisasi runtuh dan kekacauan anomali merajalela di seluruh dunia. Anggota organisasi diburu dan dibunuh, dan pemerintah dunia yang berusaha mempersenjatai anomali mengarah ke perlombaan senjata baru yang melenyapkan seluruh umat manusia pada tahun 2048. Atau mungkin skenario XU lebih cocok untukmu. Dalam hal ini, matahari runtuh menyebabkan kegelapan abadi dan penurunan suhu besar-besaran. Entah kenapa manusia masih bertahan tapi berada dalam keadaan penderitaan yang konstan dan tak tergoyahkan. Dan mungkin jika kamu benar-benar menyukai laba-laba, kamu akan mendapatkan kejutan dari skenario XX, di mana protista patogen misterius menyebabkan sebagian besar umat manusia jatuh cinta pada laba-laba pengembara Brasil, salah satu dari sedikit laba-laba yang menimbulkan ancaman nyata untuk manusia. Pengalian semua sumber daya yang dimaksudkan untuk membuat manusia tetap hidup, bukannya membiarkan laba-laba dikombinasikan dengan banyak orang yang terbunuh oleh laba-laba yang dihasilkan menyebabkan 6 miliar kematian di awal 2030-an. Tapi hey, kamu akan melihat beberapa laba-laba yang cukup hebat jika itu yang kamu inginkan. Skenario XN bukanlah piknik. Tidak ada yang menyukai gagasan menghadapi Armageddon langsung dari Armageddon ketika asteroid itu membunuh semua kehidupan di bumi dalam 300 tahun. Tapi sementara itu tidak dapat disangkal, tidak sempurna, itu mungkin hanya pilihan terbaik yang kita punya. Bukankah masa depan itu luar biasa? Sekarang tonton SCP-935 O Kematian dan cerita SCP epik lainnya yang tidak dapat kamu lewatkan, dan SCP-999 Monster Penggelitik versus SCP paling jahat untuk lebih banyak video menakjubkan tentang entitas organisasi SCP.